Kali ini saya akan mencoba mereview custom ROM terbaru untuk di Poco X3 Pro. Untuk custom ROM-nya adalah Pixel Plus UI. Ini pertama kali saya mencoba Pixel Plus UI untuk di Poco X3 Pro. Dan di HP lain sudah pernah saya review, tapi sudah saya hapus karena videonya terlalu lama. Oke, buat kalian yang HP-nya mirip seperti ini Poco X3 Pro dan ini Poco X3 NFC. Jika kalian ingin menginstal ROM ini, itu harus disesuaikan dengan HP-nya. Meskipun HP-nya mirip, HP-nya persis, tapi chipsetnya berbeda. Dan jangan sekali-sekali kalian menginstal ROM yang salah. Bukan HP kalian, tapi kalian install langsung dan akhirnya tidak bisa keinstall ROM-nya dan akibatnya ya bisa terjadi boot loop, kemudian mati total ataupun yang lain ya. Jadi usahakan harus sesuai dengan file-file yang dibutuhkan ketika menginstal custom ROM ini. Dan biar tidak terlalu lama dalam video reviewnya, kalian jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, let's go! Dan seperti inilah tampilan dari Pixel Plus UI. Menurutku tampilannya sungguh bagus banget, mulai dari panel status barnya seperti menggunakan Substratum dan lebih mirip menggunakan Substratum tema SIS, Substratum icon spesial untuk di bagian jamnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk aplikasi bawaannya ini sangat sedikit banget. Jadi saking terlalu CTA, apa sih? Bahasa Indonesia terlalu sedikit untuk aplikasinya, itu ada yang kurang ya. Yang kurang itu di bagian file manajernya sampai tidak ada. Jadi kalian itu harus menginstal sendiri. Ya contohnya seperti Zarsiver. Ini cocok buat kalian. Nah, bisa membuka file manager kalian. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di kustomisasi ROM ini. Dan untuk kustomisasi ROM ini, menurutku kustomisasinya cukup ya. Cukup tapi tidak terlalu banyak. Seperti di ROM Nusantara, Corvus, kemudian One OS. Kemudian One OS itu beda ya. Ancient OS maksudnya. Kemudian di ROM-ROM yang lain yang full kustomisasi. Tapi di ROM ini hampir minimalis. Tapi tidak sebanyak di ROM kustomisasi. Dan ini cukup ya. Cukup, bisa diubah-ubah. Kemudian ada gaming modenya, ini yang penting biar menyembunyikan notifikasi saat kalian bermain game. Kemudian kita lanjut lagi untuk baterai. Menurutku baterai ini ya cukup ya. Tapi di sini agak boros karena belum saya cas. Kemudian thermal profile-nya bisa kalian ubah. Kalau kalian ingin yang full, kalian bisa pilih. Di sini ada gaming, benchmark, kemudian dan lain-lain ya. Ini untuk menstabilkan atau menaikkan thermal di aplikasi tertentu. Di sini smart cut off-nya kalian matikan aja. Nanti jika kalian aktifkan ketika mendekati 80%, dia akan berhenti pengecasan. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk tampilan. Tampilannya ya seperti di ROM AOSP. Ya seperti ada kecerahan, tema gelap, kemudian masih banyak lagi. Untuk warnanya kalian bisa atur alami, ditingkatkan, disaturnasi, dan adaptif. Untuk minimum dan maksimum refresh rate-nya itu kalian bisa pilih di 30Hz sampai di 120Hz. Kalau kalian ingin bermain game yang lancar ya pilih aja di 120 atau di 90Hz. Biar nggak terlalu boros ya pilih aja di 90Hz. Kemudian untuk di bagian ukuran tampilan bisa kalian sesuaikan sendiri, lebar terkecil bisa kalian atur sendiri. Kemudian ada full screen apps bisa kalian aktifkan. Kemudian preference Asian wake up juga bisa kalian aktifkan tapi sesuai selera kalian juga. Kemudian ada direction enhancer, ini untuk efek di bagian headsetnya ketika kalian mencolokkan headset kalian. Biar ada efek bass atau treble kalian bisa setting sendiri. Dan kemudian untuk di bagian ini, untuk ROM ini ya ini sangat sedikit banget untuk yang aplikasi atau file sistemnya. Jadi untuk sistemnya itu cuma 15 GB saja.
Nah seperti itu, ini sudah saya pakai. Sebenarnya ini cuma 15 GB saja yang terpakai, tapi karena saya sudah menginstal beberapa aplikasi dan ada foto dan bekas-bekas file, jadi terpakainya 18%. Kemudian kita lanjut lagi untuk keamanan. Keamanan di sini itu sudah bagus. Ininya hijau, kemudian ada sidik jari, kunci layar, face unlock, app locker, dan ya masih banyak lagi teman-teman. Kemudian di bagian sini, di sini ada gestur. Kalian bisa setting sendiri, ada gesturnya. Kemudian ada opsi developer. Buat kalian kalau nggak tahu mengaktifkan opsi developer di ROM AOSP, caranya gampang banget sebenarnya. Kalian masuk di tentang ponsel, kemudian kalian pilih di nomor versi ini. Kalian tap, nanti akan muncul opsi developernya. Dan untuk versi Androidnya di sini, versi Androidnya adalah Android 11 yang terbaru untuk saat ini. Untuk versi ROM-nya adalah 3.7 Ragnarok. Maintainernya adalah Christian de la Cruz. Kemudian untuk versi kernelnya adalah Chaldea. Menurutku kernel ini ya standar, enak untuk dipakai harian maupun sosmedan, bukan untuk game sepertinya. Kalau kalian ingin game, ganti aja kernel yang bagus. Nanti saya jelaskan kenapa saya saranin ganti kernelnya. Harus diganti kernel, oke? Kita bahas untuk performa di ROM ini. Dan saya sudah tes performa di ROM ini. Kita tes menggunakan AnTuTu benchmark dan CPU throttling. Dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini untuk skor AnTuTu benchmarknya adalah 561 untuk tes pertama seperti ini, tes kedua 574, kemudian yang tes ketiga 571, dan tes yang keempat yakni di 564. Untuk tes di CPU throttling hasilnya seperti ini. Saya tes di 15 menit. Menurutku kurang bagus untuk throttlingnya. Masih ada throttle di sini warna kuning dan warna orange. Kemudian saya tes lagi, ternyata aplikasinya yang ngebug. Kemudian saya tes lagi, seperti ini hasilnya, sama seperti di nomor 1 tadi yang ada throttle-nya kurang maksimal. Jadi seperti itu untuk pendapat saya. Kalian ganti kernelnya atau pasang modul yang cocok buat kalian. Untuk di bagian monitor suhu, ketika saya mengetes di CPU throttling maupun di AnTuTu benchmark, hasilnya di 48,5 di bagian suhu baterainya. Kemudian untuk di bagian suhu CPU-nya yakni 60 derajat Celcius seperti itu. Terlalu panas ya. Kalian bisa menggunakan fan cooler atau dekat dengan kipas biar tidak terlalu panas. Dan untuk hasil tes gamenya seperti ini. Saya tes di PUBG Mobile dan Mobile Legends. Expired! Reloading! Cover me! Clear! The blue team is in the lead. Target down! Dan untuk kesimpulannya dalam video review kali ini, menurutku untuk Pixel Plus UI ini bagus di bagian tampilannya, menarik, beda dengan ROM yang lain.
Kemudian di sini sudah ada Gcam bawaan, yakni Gcam Go. Tapi kalau Gcam Go ini agak sedikit ngebug, jadi kurang bagus. Kemudian aplikasi bawaannya sangat sedikit banget dan sudah menggunakan Android 11. Kalau kalian yang ingin di Android 10, untuk yang Poco X3 Pro ini tidak ada. Jadi yang adanya cuma di Poco X3 NFC. Nah, seperti ini. Di sini ya. Ini saya gunakan di ROM Nusantara untuk yang Poco X3 NFC. Tampilannya sudah saya ubah, saya gunakan Substratum biar makin bagus. Jadi seperti itu. Dan sejauh ini untuk bugnya belum saya temui, kalian bisa coba cari sendiri. Kalau nemu bug bisa tulis di komentar. Nanti kita buatkan lagi biar kalian tahu, saya pin yang bagus komennya. Kalau nemu bug ya langsung kupin teman-teman. Dan ya gitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya juga. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Saya Joko Channel, sampai jumpa.